Motor Gresini berbeda, kepala kru yakin Marc Marquez akan meningkat dalam 3 hingga 4 balapan pertama MotoGP 2024. Kepala kru Gresini, Frankie Carchedi, yakin Marc Marquez akan semakin kuat dengan Desmosedici seiring berjalannya musim MotoGP 2024. Pertanyaan besarnya adalah apa titik awalnya? Mantan pembalap Repsol Honda itu menarik perhatian dengan memimpin waktu menuju posisi keempat pada debut Desmosedici pada tes di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia November lalu. Hasil ini diikuti posisi ke-6, 0,588 detik, pada tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia pada awal Februari. Hal tersebut membuat Marquez hanya menjadi pembalap penunggang Ducati terbaik kelima dan dia juga berada di peringkat ke-6 selama simulasi balapan sprint. Namun, dia nyaris hanya berjarak 1/10 lap dari jarak jauh terbaik yang dilakukan mantan pembalap Gresini musim lalu, Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati. Yang bisa saya katakan adalah seiring berjalannya tahun, kami akan meningkat. Itu semua tergantung pada 3 hingga 4 balapan pertama, kata Carchedi dilansir dari Crash. Seberapa tinggi level awal dan seberapa banyak yang harus Anda kembangkan, maka Anda akan memahami tahun seperti apa yang bisa Anda lakukan. Saya pikir orang-orang lupa dalam sebuah tes, tidak mudah bagi seseorang untuk menjadi yang tercepat, tetapi ketika Anda melakukan 150 hingga 200 lap selama 3 hari, Anda punya waktu untuk mencapai puncak, tutur Carchedi. Kami punya hasil tes di Qatar, tetapi saat Anda pergi ke Portimao, Anda punya sekitar 20 lap dan kemudian Anda harus langsung lolos ke Q2. Saat itulah Anda tahu betapa siapnya Anda karena Anda harus memiliki sebuah paket, sebuah basis, segala sesuatu yang langsung berfungsi. Maka Anda akan mendapatkan lebih banyak firasat tentang apa yang bisa kami lakukan selama 1 musim. Pria asal Inggris yang membantu membimbing Joan Mir meraih gelar juara dunia 2020 saat menjadi pembalap Suzuki mengatakan bahwa motor Gresini adalah motor yang benar-benar berbeda. Ini akan memakan waktu. Ada alasan mengapa Francesco Bagnaia membutuhkan waktu hingga tahun keempatnya untuk menjadi juara dunia, ujar Carchedi. Dia mencetak 40 hingga 50 poin dalam beberapa tahun pertama. Jorge Lorenzo kesulitan pada awalnya. Saya tahu sendiri ketika Anda pergi dengan pembalap yang sama ke trek pada tahun berikutnya. Anda sudah tahu persis setup motor yang akan Anda gunakan karena seberapa baik kinerjanya pada tahun sebelumnya. Ini sangat membantu untuk mendapatkan pengalaman mengendarai motor. Meski demikian, Carchedi menggambarkan sirkuit Sepang sebagai tempat tes yang sempurna bagi keduanya karena ini bukan trek yang menguntungkan bagi pembalap atau kepala kru. Marc sudah mengatakannya sebelumnya, Valencia adalah trek yang dia sukai. Dan itu juga selalu menjadi trek yang sangat bagus bagi saya. Di Gia melakukannya dengan baik tahun lalu, dan saya menang bersama Joan Mir di sana, tutur Carchedi. Saya rasa kepala kru tidak ada bedanya dengan para pembalap. Sebagai kepala kru, Anda juga memiliki trek yang berfungsi cukup baik untuk Anda dan trek mungkin tidak terlalu bagus. Sepang mungkin salah satu yang paling tidak saya sukai dan salah satu yang paling tidak disukai Marc. Dalam hal ini hampir sempurna. Kita lihat saja di mana kita berada. Dengan kata lain, posisi ke-6 sama sekali tidak buruk untuk salah satu trek terburuk mereka, terutama mengingat masalah teknis pada hari pembuka. Prioritas Carchedi untuk tes ini adalah memperbaiki posisi berkendara Marquez dan membantunya lebih memahami motornya. Kadang-kadang Anda mencoba sesuatu yang tidak berarti Anda melakukannya lebih cepat, namun untuk memahami apa fungsinya, Anda mungkin pergi ke jalur lain di mana Anda membutuhkan perubahan yang ditimbulkannya, ucap Carchedi. Jadi, kamu hampir bereksperimen. Itu demi keuntungan Marc. Saya melakukan sedikit hal tahun lalu, tetapi sekarang saya punya waktu 1 tahun bekerja dengan Ducati, jadi saya memahaminya dengan lebih baik. Tetapi dia harus memahami bagaimana reaksinya karena sesuatu yang konyol seperti mengganti 4 mm pada panjang lengan ayun mungkin terasa sangat berbeda dari satu merek motor ke motor lainnya. Di masa lalu pernah terjadi seorang pembalap tidak ingin mengubah sesuatu yang spesifik karena pengalaman sebelumnya dengan motor yang berbeda. Akhirnya dia menyadari bahwa dengan motor yang berbeda hal tersebut memberikan perasaan yang sangat berbeda, ujar Carchedi. Sementara itu, dengan 8 motor di grid, Ducati memiliki lebih banyak data dibandingkan pabrikan lainnya. Carchedi yang sebelumnya bekerja dengan juara dunia MotoGP Nicky Hayden serta Mir dan sekarang Marquez, merasa hal ini lebih menguntungkan pembalap daripada kepala kru. Datanya bagus untuk dimiliki tetapi saya akan jujur, dan setiap orang berbeda, tetapi cara saya tidak pernah meniru pengaturan lain karena mereka sudah melakukannya, Anda melakukannya, katanya.
Kadang-kadang saya akan melihat datanya dan pergi. Sebenarnya itu bisa bermanfaat. Namun secara umum, Anda punya cara sendiri. Lebih mungkin bagi pembalap untuk membandingkan beberapa tikungan di mana ia mungkin kesulitan. Saya selalu mencoba untuk mendapatkan keseimbangan motor yang benar dan begitu Anda mendapatkannya, itu adalah cara pribadi saya, tetapi kemudian saya akan selalu melakukan perasaan front end. Berkaca pada debut Marc Marquez yang sangat dinantikan di Ducati di Valencia, Carchedi menilai hasil Noah di luar dugaan. Bagian terakhir tahun lalu benar-benar gila. Rasanya seperti balapan setiap minggu selama sekitar 3 bulan jadi Anda tidak pernah punya kesempatan untuk memikirkan Marc tiba, ucap Carchedi. Saya pikir senyumannya setelah putaran pertama tes Valencia dianggap sedikit di luar proporsinya. Saya pikir itu hanya karena semua tekanan yang ada padanya. Pungkasnya. Pesan kuat Marc Marquez, akan desak Ducati lanjutkan pengembangan motor. Pembalap Gresini, Marc Marquez, mengatakan tekadnya untuk sukses bersama Ducati akan membuat dia terus menekan Gresini sepanjang musim MotoGP 2024. Marquez kembali mengirim pesan kuat pada tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia karena simulasi balapannya sangat kompetitif. Kecepatan dalam satu lap masih perlu ditingkatkan untuk melawan pembalap lain seperti Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, Jorge Martin, Pramac, dan rekan setimnya, Alex Marquez. Namun, juara dunia 8 kali itu sudah beradaptasi dengan motor Desmo Sedici YP23 miliknya dengan sangat cepat. Kami bekerja keras selama 3 hari ini, tetapi langkah demi langkah adalah poin kuncinya, kata Marquez dilansir dari Crash. Saya tidak pernah panik, saya tidak pernah gugup, saya hanya bekerja di bengkel. Saya tahu bahwa hari pertama dan kedua saya berkali-kali berada di posisi P19 atau ke-20, tetapi saya sangat tenang. Saya hanya mencoba memahami motornya. Di Valencia sedikit lebih mudah dan seperti yang saya perkirakan, sedikit lebih sulit di sini karena ini adalah salah satu sirkuit dalam kalender saya, ucap pembalap 30 tahun itu. Untuk beberapa alasan saya selalu lambat di sini, tetapi selain itu perkembangannya bagus. Pada hari kedua kecepatannya tidak buruk dan saya melakukan putaran jarak jauh, simulasi balapan sprint 10 lap. Tetapi, hal yang paling positif adalah saya bisa memahami bagaimana mengambil keuntungan dari ban baru dan saya bisa melakukannya. Lebih cepat pada kedua ban. Ini penting. Saya masih jauh dari peringkat teratas karena setengah detik itu banyak. Tetapi, itu tidak buruk. Saya melakukan simulasi sprint lain yang bagus, tetapi Anda perlu memahami waktu Anda melakukannya dan kapan orang lain melakukannya. Misalnya, beberapa melakukannya dengan suhu trek yang lebih tinggi yang berarti Anda lebih lambat. Yang paling penting bagi saya adalah perasaannya bagus. Hal paling menonjol bagi Marquez adalah simulasi sprint race yang berlangsung pada hari kedua dan ketiga. Rencananya adalah melakukan simulasi pertama pada hari kedua, namun tidak pada hari ketiga. Marquez selanjutnya mendorong Gresini untuk mengubah rencana mereka dan mengatakan bahwa ia akan terus memacu mereka dalam menggunakan metodenya. Simulasi balapan sprint tidak sesuai rencana, tetapi saya ingin melakukannya untuk mencoba dan bermain dengan motornya, ujar Marquez. Cobalah untuk mengganti jalur, memahami gas dan menjadi lebih bebas. Untuk menjadi lebih bebas Anda perlu putaran. Saya lelah, tetapi meski seperti ini saya ingin melakukannya meskipun saya lebih lambat. Namun, ini adalah cara untuk menjadi lebih baik. Tetap di garasi Anda tidak akan pernah berkembang. Anda perlu putaran. Saya akan bersikeras di masa depan untuk melanjutkan kemajuan. Ini tidak akan mudah dan memang benar bahwa dengan Honda dalam 2 putaran saya sudah berada di batasnya. Dengan motor ini dibutuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya, aku Marquez. Memegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu jauh lebih rendah hati selama tes 3 hari dibandingkan saat dia berada di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia tahun lalu, ketika dia mencuri perhatian. Namun, ada tanda-tanda dari dalam paddock bahwa Marquez mungkin menahan potensi sebenarnya pada motor barunya. Dia tidak punya bagian untuk diuji karena dia berada di tim satelit. Tetapi, dia mulai mengenal YP23, ucap Travar dilansir dari Crash. Dia sering mengganti motornya dan merasakan fase naik turun.
Dia sedang menjajaki untuk apa pengujian itu. Dia mulai mengetahui apa yang dia sukai, kata Travar. Sesuatu yang saya perhatikan, pembalap yang berada di atas mereka akan keluar dari belakang secara perlahan. Saat memacu motor, mereka telah mengambil begitu banyak nyawa, mereka tidak lagi berada di usia 57-an, mereka berada di tahun 58-an. Kemudian pada tahun 59-an, Mark tidak melakukan serangan waktu, dia mempertahankannya di tahun 58-an. Dia berusaha keras, menjaganya tetap konsisten, ujar pria asal Selandia Baru itu. Jadi, kesan saya adalah dia sedang menguji. Saat saya keluar trek, satu-satunya tempat di mana dia agresif, Mark yang kita kenal, adalah saat pengereman. Marquez tidak mendapatkan prototipe terbaru Desmosedi GP24 melainkan menggunakan motor musim lalu untuk mengarungi MotoGP 2024 sehingga tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukannya terkait motor. Sebelumnya, Marquez bersama tim pabrikan Honda selama 11 musim dan sangat dipercaya dalam pengembangan motor.